Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada anak-anak kelas 6 SD yang sudah 6 tahun sekolah di tempat ini dan bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Doa saya bahwa kalian semakin sukses di dalam tahap studi berikutnya. Tema yang kita renungkan di dalam ibadah pelepasan dan kelulusan pada hari ini, yaitu adalah tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam Ratapan pasal yang ketiga, kita baca mulai ayat yang ke-21 sampai ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, hidup manusia itu dapat diumpamakan seperti dua sisi. Saudara, saya bawa koin, dan kalau kita melihat koin ini 500 rupiah, punya dua sisi. Dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Demikian juga kalau kita memperhatikan kehidupan manusia, ada dua sisi yang tak bisa dipisahkan, yaitu adalah ada senang, pasti ada susah. Ada tawa, pasti ada tangis, ya. Ada kaya, pasti ada miskin. Bahkan juga ada saat-saat kita bersuka, ada saat-saat kita sedih, ada saat-saat kita untung, ada saat-saat kita rugi. Saudara, inilah kehidupan manusia, dan kalau kita sebenarnya dikasih sebuah pilihan, pasti dalam hidup ini kita memilih untuk kehidupan yang lancar, kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses, kehidupan yang tidak mempunyai tantangan. Tentu ini harapan kita semuanya. Kita tidak mau hidup yang menderita, hidup yang sengsara, hidup yang penuh pergumulan dan sebagainya. Tetapi ketika kita melihat firman Tuhan, pengkhotbah mengatakan bahwa hidup ini ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu kita tertawa, tapi ada waktu kita menangis, ada waktu kita mengumpulkan, tetapi ada waktu juga kita membuang, ada waktu kita bertemu, ada waktu kita berpisah, ada waktu kita bersama-sama, ada waktu kita tidak bisa bersama lagi. Inilah satu realita kehidupan yang tidak bisa terhindarkan. Nah, saudara-saudara, sama seperti juga anak-anak yang sudah lulus ini dan nanti akan berpisah dan ada yang melanjutkan ke tahap studi berikutnya. Inilah satu realita kehidupan yang tak bisa terhindarkan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Tetapi ada satu hal yang kita mau renungkan bersama-sama, dan saya ajak kita untuk merenungkan hal ini, yaitu adalah apabila di dalam kehidupan ini, kemudian kita diperhadapkan dalam satu keadaan yang sulit, dalam satu keadaan yang penuh dengan sengsara, dalam situasi yang tidak mudah, dalam sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Saudara, saya mau bertanya kepada kita, apakah yang harus kita lakukan? Andai kata kita menghadapi keadaan sakit, menghadapi keadaan yang tidak mudah, apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita harus kecewa dengan hidup ini? Apakah kita kemudian meratapi keadaan dan situasi yang kita hadapi? Saudara-saudara, tentunya tidak. Firman Tuhan hari ini menolong kita, mengajak kita untuk boleh sebenarnya melihat kehidupan ini dalam satu cara pandang yang berbeda, yaitu adalah yang seturut dengan firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan melihat cara pandang apa yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah. Saudara, hanya ada satu kata yang boleh saya katakan untuk kita melalui firman Tuhan, yaitu adalah kata berharap. Dalam hidup ada pengharapan yang telah Allah sediakan bagi kita. Sama seperti di dalam ayat yang ke-21 yang kita baca, saudara, di sini dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Saudara, kalimat ini adalah satu kalimat yang sebenarnya harus ada dalam kehidupan setiap orang.
Yaitu adalah ada pengharapan, ada harapan di dalam hidupnya. Saudara, kalau kita lihat kalimat ini disampaikan oleh Yeremia. Yeremia yang sedang meratap ini sebenarnya saudara ada di dalam sengsara yang sangat berat. Dia menghadapi satu kesulitan di mana bangsanya sendiri, bangsa Israel, menghadapi akan tawanan, ditaklukkan oleh bangsa Babel. Sehingga mereka menghadapi satu keadaan yang tidak mudah, di mana bangsa ini sebenarnya telah berbuat dosa kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberi hukuman kepada mereka. Dan di dalam hukuman ini adalah akhirnya mereka ditaklukkan oleh bangsa Babel. Dan keadaan ditawan, keadaan ditaklukkan, itu bukan keadaan yang menyenangkan. Itu keadaan yang sengsara, keadaan yang membuat akhirnya mereka tidak bebas. Mereka harus hidup di bawah tawanan bangsa asing, bangsa Babel. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita memperhatikan, di dalam keadaan sengsara, dalam pergumulan seperti ini, Yeremia berkata, saudara-saudara, di dalam keadaan yang sulit itu dia berkata, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Yeremia sebenarnya bisa memilih untuk kecewa ketika menghadapi keadaan yang sulit. Keadaan yang sulit itu nanti boleh baca di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 21 atau 20 begitu. Di situ sudah banyak sekali kesusahan-kesusahan yang dialami oleh Yeremia. Dan di dalam keadaan itu, dia bisa memilih untuk kecewa di dalam hidup ini. Sama seperti banyak orang hari ini memilih untuk kecewa. Ada juga orang-orang yang kemudian ketika menghadapi kesulitan bisa meninggalkan Tuhan. Demikian juga sebenarnya bisa dilakukan oleh Yeremia. Tetapi dia tidak melakukan itu. Yeremia ini tahu bahwa itu bukan sikap bijaksana sebagai orang yang beriman. Justru sebagai orang yang beriman, Yeremia ini sangat tahu bahwa yang harus dilakukan itu adalah berharap terhadap kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Berharap terhadap rahmat Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Berharap terhadap kesetiaan Tuhan yang sangat besar. Yeremia di dalam bagian ini kalau kita perhatikan, dia tidak menenggelamkan dirinya di dalam sengsara yang sedang dihadapinya. Justru di dalam sengsara yang sedang menenggelamkannya, dia mengangkat kepalanya ke atas, kemudian dia memandang kepada Tuhan, kepada kasih setia Tuhan, dan kemudian dia betul-betul percaya akan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Justru dia membesarkan imannya, membesarkan pengharapannya bahwa Allah itu setia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang sebenarnya yang juga harus kita lakukan sebagai orang yang beriman. Saat kita menghadapi sengsara di dalam kehidupan ini, siapapun kita yang sedang menghadapi sengsara, baik sebagai orang tua, baik sebagai guru, baik sebagai anak-anak yang sedang menemui kesulitan, yang harus kita lakukan itu adalah membesarkan iman kita, tetap percaya kepada kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, kepada rahmat Tuhan yang tidak pernah habis-habis, kepada kasih karunia Tuhan yang selalu ada untuk kita. Harusnya inilah yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, selama ini ketika menghadapi sengsara di dalam hidup ini, apa yang saudara lakukan? Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, kurang lebih 3 minggu yang lalu, saya pulang kampung. Dan kemudian saya ketemu dengan anak paman saya. Dan kemudian kami ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang kehidupan ini. Lalu kemudian dia mulai cerita kepada kami. Kami ada beberapa orang dan mendengar sharingnya itu. Dan satu hal yang begitu mengagetkan saya, di mana anak paman saya ini yang lebih muda dari saya ya. Tapi dia sudah punya anak. Dan dia berkata anaknya ini dia ingin berhentikan sekolah. Saya sangat kaget ketika mendengar itu. Anaknya sudah kelas 11 SMK. Tinggal setahun lagi nanti akan lulus SMK begitu ya. Tapi dia minta anaknya berhenti sekolah. Dan kalau bisa anaknya ini pergi merantau entah ke Jakarta atau ke tempat yang lain. Kenapa? Pikiran daripada anak ini, pikiran khususnya anak paman saya ini sangat kacau pada waktu itu. Lalu kemudian kami memberikan beberapa pertimbangan kepada dia. Saya pribadi menanyakan, kenapa kamu ingin memberhentikan anakmu?
Apa yang sebenarnya menjadi masalah terhadap sekolah dan terhadap dirimu sendiri. Banyak hal yang kami bicarakan. Tetapi kemudian di dalam pembicaraan itu, kemudian dia mulai sharing kepada saya. Dia berkata, dia bilang, "Bang, saya tidak mau kehidupan saya rusak. Saya tidak mau anak-anak saya rusak. Saya ingin kehidupan yang lebih baik." Lalu saya bilang kepada dia, "Kalau ingin kehidupanmu lebih baik," saya bilang, "kembalilah kepada Tuhan. Ikutlah ibadah setiap hari Minggu. Datanglah ke rumah Tuhan. Ikutlah persekutuan-persekutuan dan ibadah-ibadah." Dengan kata lain, saya berkata bahwa ingatlah kepada Tuhan yang sangat mengasihi engkau. Ingatlah kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan yang selalu baru, yang selalu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Pada waktu itu, saudara, hatinya begitu tergerak. Dan akhirnya dia ambil keputusan, dia mau bertobat. Bahkan dia mau berhenti dari mabuknya, dan juga dari kehidupan yang kurang baik. Dan dia mau datang ke gereja. Esoknya, saudara, dia pergi ke gereja bersama dengan saya. Dan kami beribadah bersama-sama. Dan setelah saya pulang ke sini, saya dengar dia pun masih datang ke gereja. Saudara-saudara, ini yang dia lakukan di dalam sengsaranya itu, yaitu adalah dia kembali kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya di dalam kehidupan ini juga banyak sekali setiap orang itu bisa menghadapi sengsara. Mumet dengan kehidupan ini. Pusing dengan keadaan yang kita hadapi. Baik sebagai orang tua. Banyak orang tua barangkali pusing menghadapi anak-anak. Bagaimana menyekolahkan mereka. Bagaimana biaya sekolah mereka. Bagaimana mendampingi mereka di dalam masa-masa sekolah online ini. Demikian juga anak-anak. Pusing bagaimana mengikuti pelajaran dari sekolah. Dan sekarang sudah mau lulus melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi ke SMP. Bagaimana adaptasi di sekolah yang baru. Yang barangkali belum bisa tatap muka. Ini juga hal-hal yang tidak mudah. Dan belum lagi masalah-masalah lain seperti masalah ekonomi yang sekarang menghantam seluruh bidang kehidupan kita. Begitu sulit. Dan di dalam kesulitan seperti ini, apakah yang harus kita lakukan? Saudara, saya mengajak kita semua untuk membesarkan iman dan pengharapan kita untuk melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan adalah pijakan yang kokoh, yang membuat kita kuat di dalam menghadapi situasi sengsara yang kita hadapi seperti situasi saat ini. Saudara-saudara, kasih setia Tuhan itu tidak menjadikan keadaan kita lebih buruk. Sekali lagi, kasih setia Tuhan tidak menjadikan keadaan kita lebih buruk. Dan kasih setia Tuhan tidak menjauhkan kita dari masa depan yang penuh harapan. Kasih setia Tuhan itu adalah membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup ini membawa kehidupan kita untuk lebih kuat dan lebih kokoh dalam menjalani hidup yang tidak mudah ini. Saudara, di dalam Mazmur ke-13, sebenarnya pemazmur ini sedang menghadapi satu ratapan yang sangat berat. Waktu saya membaca, saya melihat Mazmur ini bertanya berulang-ulang kepada Tuhan. Dia berkata begini, "Berapa lama lagi Tuhan Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku?" Tetapi yang paling menarik, saudara, di ayat ke-6, tiba-tiba pemazmur ini berbalik dari sesuatu yang begitu gelap kepada sesuatu yang penuh dengan pengharapan. Dia berkata begini, "Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu." Ini satu kalimat yang luar biasa. Di dalam sengsara, justru dia kemudian memutar imannya. Dia berharap kepada kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, inilah rahasia kemenangan orang beriman terhadap keadaan yang sulit dalam hidup ini.
Saudara-saudara, apapun keadaan yang kita hadapi, seperti apapun situasi itu, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk membesarkan iman kita, bahwa apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 22 dan ayat 23 yang berbunyi, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Kalimat ini sebenarnya menyingkapkan satu rahasia besar bagi kita di dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ada satu kalimat yang Allah sering sampaikan kepada umatnya Israel. Kalimat itu adalah, aku adalah Allahmu dan kamu adalah umatku. I am your God and you are my people. Ini adalah satu kalimat yang sering diungkapkan oleh Allah. Aku adalah Allahmu dan kamu adalah umatku. I am your God and you are my people. Saudara, kalimat ini sebenarnya punya arti yang sangat dalam. Kalimat ini menandakan bahwa Allah yang sudah berjanji kepada bangsa Israel adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya apapun keadaan mereka. Meskipun mereka tidak setia, tetapi Dia adalah Allah yang tetap setia. Saudara-saudara, kesetiaan Allah yang tidak berubah ini merupakan dasar mengapa kita harus berharap kepada kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Saudara-saudara, Allah yang kita percaya di dalam Kristus adalah juga Allah yang sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita melihat Yesus Kristus adalah Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Inilah sebenarnya yang menjadi jaminan kepada kita mengapa kita bisa percaya kepada Allah, karena Allah menyertai kita. Ini yang mengkokohkan kita. Kita punya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya untuk anak-anak kami, anak-anak kelas 6 yang sudah lulus ini, kalian sudah 6 tahun lulus, sudah sekolah di tempat ini, di sekolah Alitea. Dan tentunya banyak kenangan, banyak pengalaman bersama dengan teman-teman, bersama dengan guru. Ada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang manis, ada juga hal-hal yang pahit. Dan itu telah membentuk Anda di sekolah ini. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa itu semua adalah karena kasih setia Tuhan. Itu salah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi kalian. Tuhan sudah menopang kalian. Untuk hal ini patut kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membuat kalian bisa menyelesaikan sekolah di tempat ini. Dan bersyukurlah untuk kasih setia Tuhan yang sudah menyertai, sehingga kalian bisa berprestasi, bisa membanggakan guru, membanggakan orang tua, dan juga membanggakan sekolah kita, membanggakan kita semua, dan terlebih-lebih kalian mempermuliakan nama Tuhan. Dan tentunya perjuangan ini belum selesai. Masih ada tahap-tahap berikutnya yang harus dihadapi. Masih ada perjalanan hidup ke depan yang harus kita lalui bersama-sama. Tetapi pesan saya, mari setiap kita, siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita pegang akan firman Tuhan ini. Kita tetap berharap bahwa tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan bagi kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, mari kita berkata di dalam kehidupan kita, yaitu seperti di dalam ayat yang ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus percaya kepada kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.